Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-20 sampai 24. Amsal 18 ayat 20 sampai 24. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Judul renungan kita hari ini adalah Semangat Menjalani Hidup Kita, ditulis oleh Anna Kuta. Sahabat Suara Kasih, pernahkah Anda mendengar ungkapan, tongkat dan batu bisa mematahkan tulangku, tetapi kata-kata tidak akan pernah bisa menyakitiku? Dalam pikiran saya, pernyataan itu tidak bisa dibenarkan. Kata-kata memiliki dampak yang sangat kuat. Hampir dari kita semua pernah merasa terluka karena perkataan orang lain yang tidak baik. Dampaknya terasa dalam kehidupan kita, bahkan bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Tidak peduli sebanyak apa kita menyangkalnya, kita kerap mengingat ejekan atau hinaan yang pernah dilontarkan orang lain terhadap kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, kata Amsal 18 ayat 21. Satu komentar atau sekedar komentar kecil dapat membuat perbedaan antara membangun hubungan atau menghancurkannya. Kita memiliki kekuatan untuk mendorong atau menghancurkan orang lain dengan ucapan kita. Alkitab berbicara tentang kekuatan kata-kata, terutama perkataan positif, dan memperingatkan tentang bahaya dari perkataan yang tidak baik. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24 menambahkan. Kemudian Efesus 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Satu contoh khusus tentang kekuatan kata-kata dalam hidup saya, yang sungguh berdampak besar bagi kehidupan saya. Saat itu awal semester kedua tahun kedua kuliah saya, dan saya berjalan dengan susah payah, menaiki tangga gedung jurnalisme untuk menyerahkan tugas. Tahun pertama dan paruh pertama tahun kedua, terasa berat karena berbagai alasan, dan sekarang saya berjuang untuk mengatur kelas, pekerjaan, dan masalah pribadi saya, dan menjaga kepala saya tetap bertahan. Saya harus mengumumkan jurusan saya hanya dalam beberapa minggu. Tetapi saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Itu adalah salah satu minggu di mana saya tampak gagal pada setiap tugas. Dan yang terpenting, saya baru saja datang dari pertemuan yang membawa bencana dengan seorang profesor ekonomi, yang membuat saya merasa bodoh karena tidak memahami masalah yang mudah. Bahkan di kelas jurnalisme, mata pelajaran terbaik yang saya kuasai, sepertinya saya tidak bisa memahami banyak hal. Semakin keras saya mencoba, semakin buruk hasilnya. Saya mulai khawatir bahwa jurusan jurnalisme menjadi ide paling buruk dalam hidup saya. Dan sejujurnya saya menjadi semakin tergoda untuk menyerah sepenuhnya, dan mengambil cuti 1 semester di suatu tempat. Dalam perjalanan keluar dari gedung jurnalisme, saya melewati 2 profesor saya yang sedang berbicara di lorong. Saya menyapa mereka dan terus berjalan. Tetapi setelah saya berbelok di tikungan, saya berhenti sejenak. Ketika saya mendengar salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, "Ana adalah salah satu siswa jurnalisme yang paling pekerja keras dan baik." Saya tidak tahu apakah dia bermaksud agar saya mendengar pernyataannya, dan saya tidak ingat pernah mendengar salah satu dari mereka mengatakan satu hal lain. Tetapi kata-katanya membuat saya membeku dan berdiri di sana selama 10 detik. Seorang siswa yang baik, benarkah itu yang dia pikirkan? Kerja keras saya membuahkan hasil. Saya bukan seorang jurnalis yang gagal total dan tidak pernah berhasil. Rasanya seperti ada sesuatu yang keluar dari pikiranku saat itu juga. Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya membutuhkan dorongan, tetapi tiba-tiba seluruh pandangan saya berubah. Jika itu yang profesor saya pikirkan tentang saya, maka saya bertekad untuk tidak mengecewakannya. Sahabat Suara Kasih, selama sisa kuliah ketika saya meragukan diri sendiri, atau hanya membutuhkan dorongan, saya memikirkan kembali kata-katanya. Dia menjadi salah satu mentor saya yang paling terpercaya. Dan sebelum saya lulus, saya akhirnya bisa memberitahu dia, bagaimana kata-katanya hari itu menjadi titik balik dalam seluruh karir akademis saya. Sampai hari ini, saya masih tidak tahu apa maksud dari satu pernyataan sederhana itu. Tetapi saya tahu, dampaknya ribuan kali melebihi apa yang pernah dibayangkan profesor saya. Marilah kita renungkan, kata-kata yang baik, positif, atau menyemangati pada waktu yang tepat, dapat benar-benar mengubah hidup seseorang. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk menghembuskan sikap kematian atau kehidupan kepada orang lain. Jadi manakah yang akan Anda pilih? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.